Salah jurusan kuliah artinya nanti akhirnya akan ke jurusan pekerjaan ya. Dari analisa sidik jari bakat SJB Akila. Ini biasanya dibahas oleh banyak hal ya, banyak orang yang telah membahas ini salah jurusan itu. Nah, ini di sini saya akan mencoba juga gitu. Walaupun nanti akhirnya ya mungkin nggak sependapat atau silahkan aja, nggak apa-apa. Ini saya unek-unek aja pikiran saya aja gitu. Dan di sini kita bagi menjadi 3 hal. Jadi salah jurusan itu kenapa ada 3 faktor atau tiga macam gitu ya. Dari tingkat kefatalannya. Jadi di sini misal di sini ya, ada 3 yaitu dominasi otak, kecepatan berpikir dan bakat. Nah, yang paling fatal itu yang di sini, di dominasi otak. Kemudian di sini mulai tidak terlalu fatal, kemudian di sini nggak fatal. Sebenarnya ini nggak terlalu fatal, karena cuma bakat itu nggak fatal banget. Karena apa? Bakat itu bisa bisa dipelajari. Gitu. Saya sendiri jadi guru, saya nggak bakat jadi guru, tapi ternyata juga bisa. Gitu. Artinya itu kan bisa dipelajari. Nah, yang paling fatal yang pertama adalah dominasi otak. Kenapa fatal gitu? Yang pertanyaannya itu, kenapa fatal? Karena misalnya seperti ini, otak kanan itu kan kasus yang saya temukan ya, otak kanan lebih dari 5% itu mengambil jurusan seperti TI, kemudian matematika, fisika, atau jurusan sains atau jurusan yang berhubungan dengan sebab akibat lah kayak gitu, seperti sains atau accounting, matematika, akuntansi kayak gitu. Dan sebaliknya otak kiri itu mengambil jurusan sosial seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, atau jurusan sosial lainnya. Nah, otak kiri itu kan berpikirnya itu logika ya, logika kemudian benar atau salah. Jadi tidak ada abu-abu. Orang otak kiri itu berpikirnya cuma 2 hal, benar atau salah. Tidak ada yang abu-abu, yang setengah-setengah benar, setengah-setengah salah gitu. Dan ketika otak kiri nanti masuk ke bidang seperti agama, psikologi, itu juga dia akan pusing dengan sendirinya karena dia memikirkan manakah yang benar, manakah yang salah. Seperti itu, selalu seperti itu. Seseorang dengan dominan otak kiri cenderung berpikir lebih detail, kemudian logis, kemudian analisa seperti itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kemudian padahal jurusan sosial lebih ke hal yang sebenarnya tidak pasti-pasti banget. Nah, ini misalnya seperti ini. Misalkan ada sebuah pertanyaan, sistem negara apakah yang paling benar? Nah, ini kan memang pertanyaan ini belum pernah ada ya, saya belum pernah menemukan sebenarnya. Namun saya mikir-mikir sendiri, karena saya sendiri otak kiri ya, jadi Anda tahu bagaimana cara berpikir otak kiri dari saya cara ngomong gitu. Nah, dominan otak kiri itu cara berpikirnya lurus, seperti listrik. Jadi orang otak kiri itu ketika nanti belajar listrik, belajar tentang coding listrik, elektronik itu biasanya lebih cepat karena cara berpikirnya seperti itu. 1+1 ya sama dengan 2. Nah, orang sosial itu biasanya 1+1 nggak mesti 2 karena bisa ke-3, ke-4, ke-5 karena dia berpikirnya lebih melebar, lebih terbuka. Dan otak kiri lebih tertutup pada satu hasil. Dan hal ini akan jadi membingungkan karena jawaban dari pertanyaan tersebut terbuka, yaitu menurut siapa gitu. Menurut Aristoteles kayak gini, menurut siapa gini, seperti ini, dan belum ada jawaban yang benar. Jadi intinya orang otak kiri akan menjadi kebingungan masalah ini. Dan begitu sebaliknya, ketika dominan otak kanan belajar fisika, maka akan kesulitan karena harus berpikir sebab akibat dan detail dan analisa. Jadi butuh analisa, kemudian hukum sebab akibat. Di situ orang otak kanan akan lebih kesulitan untuk belajar tentang hal tersebut. Dan orang otak kanan itu cenderung menghafal. Jadi menghafalkan sesuatu untuk mendapatkan ilmu gitu. Jadi lebih ya seperti itu. Dan otak kiri nggak bisa menghafalnya sedikit, jadi hafalannya sangat terbatas. Dia menghafal dengan cara berpikir logikanya seperti apa, kemudian dia akan membuat rangkuman tulisan dengan cara penulisannya dirinya sendiri. Nggak paham ya.
Saya ngomongnya juga agak kesulitan. Nah, intinya ini fatal. Kenapa? Karena fatal dan benar-benar fatal. Karena misalkan ya otak kiri, otak kanan itu belajar tentang fisika gitu. Dia akan menghafalkan rumus yang sangat banyak. Padahal rumus-rumus itu kan sebenarnya nggak terlalu perlu dihafalkan. Kita menghafalkan satu rumus aja, rumus induknya. Kemudian nanti kan bisa diturunkan. Nah, diturunkan dan ketika itu bertemu dengan otak kiri itu akan menjadi sangat mudah untuk menurunkan rumus karena ada sebab akibatnya. Misal rumus ini jadi ini, kenapa? Karena ada sebabnya. Misal hukum Gay-Lussac ya. Itu karena misalkan apa itu volumenya tetap, maka akan menjadi rumus baru, atau pressure-nya tetap, tekanannya tetap, maka akan menjadi rumus baru seperti itu. Atau tentang gerak parabola, kalau kita kan nggak perlu ngapal kayak titik tertinggi rumusnya apa, titik terjauh rumusnya apa, kemudian pada saat T berapa rumusnya apa. Nah, orang otak kiri itu lebih cenderung menghafalkan kalau di X atau bidang datarnya itu kan GLB ya, gerak lurus beraturan. Kemudian kalau ke atas itu gerak lurus berubah beraturan. Tinggal kita gabungin aja dua rumus itu, SVT dan S sama dengan setengah AT kuadrat. Ya cuma itu. Dan itu nanti akan menjadi rumus yang sangat banyak. Nah, ketika orang otak kanan itu belajar fisika, maka dia akan menghafalkan semua rumus di semua titik gerak parabola. Saya sendiri nggak ada yang hafal itu rumus gerak parabola itu seperti apa. Tapi ketika nanti ketemu hitungan, saya akan membuat rumus baru, ya begitu. Seperti itu. Nah, itulah orang yang cenderung berpikir dengan otak kiri dan otak kanan. Dan ketika otak kiri itu disuruh bekerja di lapangan, bertemu orang banyak, dia akan menjadi sangat kaku sekali. Dan ya itu fatalnya di situ. Kemudian yang kedua, ini tidak terlalu fatal, tapi butuh ya mikir-mikir lah. Kecepatan berpikir biasanya disimbolkan dengan AQ dan EQ ya. Ada beberapa jurusan yang membutuhkan kecepatan berpikir tinggi seperti analisa detail, seperti arsitek gitu ya. Arsitek, dokter, atau sejenisnya yang butuh high thinking. Arsitek itu kan mikirnya tinggi banget ya. Saya sendiri bukan jurusan arsitek, tapi saya melihat orang arsitek aja udah pusing gitu. Udah pusing. Lah dia mikir satu ya, misalnya aja ya, arsitek itu membuat sebuah gedung gitu ya. Mana ini? Misal dia membuat ini kan gedung ya, kemudian dia membuat sebuah pilar seperti ini untuk, nah ini gedung tinggi banget gitu, misal ya seperti ini. Kemudian dia membuat pilar teras ya. Teras namun di sini tidak memerlukan, kalau ada tangganya seperti ini sih gampang-gampang aja ya, ada apa ya namanya ini ya, ada ini ya, ada soko itu pilar, ada pilarnya ini aja gampang. Namun ketika ini nggak pakai pilar gitu, ya jadi susah gitu. Dan dia harus memikirkan apakah ini dikasih seperti ini, tapi nggak jelek. Gimana caranya ini tetap bisa bertahan? Otomatis dia menghitung berat keseluruhan ini, kemudian dia menghitung berat ini. Nah udah pusing gitu. Saya nggak paham juga. Kalau di fisika ada sih namanya titik berat gitu. Jadi dia menghitung beratnya ini sampai mana. Paling gampang kan ini diluruskan seperti ini. Nah ini otomatis aman karena nanti dapatnya titik beratnya kan di tengah sini. Titik berat di tengah sini, otomatis ini dapat dari sini, aman gitu. Nah itu untuk orang arsitek, dia memang harus berpikir sangat dalam, sangat detail, sangat akurat gitu. Kalau enggak ya roboh itu bangunan. Untuk jurusan-jurusan tertentu itu butuh kecepatan berpikir yang sangat tinggi. Seperti laptop aja lah. Kita mikir laptop. Laptop itu kalau laptop biasa gitu, laptop biasa dengan kecepatan biasa, kemudian prosesornya biasa, RAM-nya biasa, kemudian kita install Photoshop lah gitu. Kemudian atau kita install Android Studio. Ya dia pusing kan. Cuma hang dan hang terus gitu. Nah sama aja ini, sama aja. Jadi Anda harus mengerti kecepatan Anda berpikir. Saya sendiri juga kalau mikir yang kira-kira saya nggak mampu, saya nggak pikirkan gitu. Ya seperti itu. Karena saya tahu sendiri kebatasan-batasan saya. Dan
ketika nanti memilih jurusan juga seperti itu. Jadi perlunya Anda analisa bakat itu seperti itu. Nanti akan ketemu, nanti keluar angka IQ dan EQ Anda itu seberapa tinggi, kemudian kira-kira nanti kira-kira bisa nggak ke apa itu jurusan-jurusan yang membutuhkan analisa tinggi gitu, seperti dokter, arsitek dan sejenisnya. Apalagi ya saya nggak paham juga. Soal ELIN ya, elektronika informatika, elektronika instrumentasi gitu. Nah itu juga butuh pemikiran yang tinggi, atau jurusan coding games gitu kan tinggi banget. Saya pernah nyoba buat game aja yang 3D, susah banget susah banget. Kenapa susah? Karena pikiran saya nggak nyampe. Pas itu kan buat apa itu, misal ini kan, jadi tinggi itu kan ini kan apa itu layar untuk background ya. Kemudian pesawatnya kan harusnya di sini gitu. Tapi saya letakkan di sini karena sumbu Z-nya kan. Ini kan sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z-nya kan di sini. Sumbu Z-nya. Nah, ini meletakkan Z aja di mana itu saya udah bingung kok. Makanya nggak saya teruskan. Saya teruskan. Karena pusing. Terus apalagi yang bisa bolak-balik itu seperti apa ya, PUBG, Free Fire itu benar-benar orang pinter-pinter itu. Nah seperti itu. Jadi intinya Anda lihat kemampuan Anda, silahkan analisa kalau belum. Ini promo lagi. Promosi. Kemudian bakat, sebenarnya ini tidak terlalu fatal. Jadi salah bakat, misalnya bakat Anda itu sebenarnya di TI tapi ambil keguruan, atau bakatnya di apa ya, sebenarnya bakatnya di natural gitu ya, di peternakan tapi ambilnya di MIPA atau di sosial, itu nggak terlalu fatal. Misalkan saya sendiri kan sebenarnya memang di MIPA ya, kalau di peternakan ya pusing. Masalahnya di sini karena saya pernah apa itu, tanaman aja ya, saya itu tanaman di pot deket gitu aja kadang mati gitu. Saya pernah nyoba itu pelihara ikan itu di meja saya selalu lihat itu ikannya di situ, itu aja mati gitu. Artinya memang tidak berbakat di situ. Jadi apakah Anda punya bakat di peternakan? Ya kalau memang ada ilmunya mungkin bisa ya. Saya sendiri pernah jadi guru juga ternyata ya bisa walaupun nggak bakat. Nah efeknya, nah ini efeknya itu akan berakibat di bekerja itu seperti dihukum. Jadi bekerja itu seperti terpaksa gitu, seperti dihukum. Nah, jadi terpaksa karena tidak terlalu menyukai, kemudian cepat lelah, kemudian cepat stres gitu. Jadi kalau ada masalah cepat stres, nggak bisa tidur, kemudian cepat lelah kalau habis kerja langsung tidur. Nah karena memang tidak terlalu menyukai. Misal saya sendiri kalau disuruh untuk ke peternakan gitu ya bisa gitu. Namun ya mengokai sing mati mau ya. Saya itu pernah punya ikan ya banyak tuh, akuarium itu banyak gitu, ada berapa ya, kalau 10 akuarium ada, jadi ada sampai 2 tempat 2 kamar itu untuk akuarium semua, dan mati semua. Pernah saya bebek ya, bebek itu telur bebek ya, orang kelas menengah kan model-modelnya gitu, model-model usahanya kan yang nggak jelas ya. Untuk orang tertentu itu sangat bagus loh. Saya udah ke peternakan bebek itu, sebenarnya udah peternakan itu loh, menelurkan telur, menetaskan telur itu loh, menetaskan. Terus saya coba itu yo, dari 400 telur itu yang telur cuma ada 3, dan itu pun setelah jadi mati. Dan itu buang telur aja butuh beberapa hari itu, membersihkan tempat itu. Satu kamar itu telur, kemudian saya buat kotak yang itu, ya tetap nggak bisa, karena memang sebenarnya mungkin bisa kalau lama-lama itu juga bisa, namun udah capek karena beberapa kali nggak pernah lolos itu loh, lolos ujiannya itu nggak pernah. Ikan mati, telur mati, terus apa itu, kambing ya, wedus ya, kambing itu juga mati. Ayam loh mati, ikan mati, tanaman ya mati ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya disuruh, misalkan saya mengambil ke peternakan itu, ya udah selesai. Akhirnya ke agrobisnis aja gitu. Nah, agrobisnis seperti penjualan binatang ternak atau apa seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu fatal, cuma nanti tidak terlalu
menyukai, tidak menghayati pekerjaan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah pentingnya sebelum Anda penjurusan itu analisa dulu. Karena yang paling fatal itu ketika otak kanan harus bekerja di masalah otak kiri. Nah, itu paling fatal. Kira-kira seperti itu. Ketika Anda pengen analisa bakat ya, itu bisa online, bisa offline, harganya 100.000. Untuk beberapa daerah ini akan lebih dari 100.000. 081391005464. Untuk yang online itu tetap 100.000, yang offline itu yang beberapa daerah beda harganya. Bisa WhatsApp ke 081391005464. Kemudian kita juga membuka kemitraan dan keagenan untuk membuka outlet analisa ini di tempat Anda. Nah, cara pengirimannya seperti apa? Ini dikirimkan hasil scan telapak tangan dan ujung jari. Ini telapak tangan, ini ujung jari ya. Ini jempol. Jadi jempol itu terpisah dengan tangan yang lain ya, karena apa, di sini miring, jadi kita nggak bisa ngecek karena di sini miring dan hasilnya nggak kelihatan. Dan dari 10 ujung jari seperti ini diberi tinta sedikit, kemudian di sini ada tinta, kemudian di bawah telapak tangan di sini juga ada tinta. Jadi pengirimannya ada 2 gambar seperti ini, dikirim dalam bentuk JPG bukan PDF itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.